Bismillahirrahmanirrahim. Sifat munafik itu dibagi dua oleh Quran. Ada memang orang-orang itu non-muslim dalam konteks kafir, tapi lebih banyak yang merasa beriman, masuk Islam, mengaku muslim, tapi tidak memanfaatkan keislamannya dengan baik. Misal, kalau non-muslim tidak mau sholat, nggak beriman, tapi ini sudah beriman, nggak mau sholat. Seakan-akan iman itu nggak sampai ke hatinya, cuma di mulutnya aja mengatakan saya muslim. Jadi ada orang munafik juga, yang dia itu bukan hanya dari kalangan kafir, tapi dari kalangan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kesempatan dunia, tenaga nggak mau ibadah, dengan harta nggak mau sedekah dan sebagainya. Apalagi kalau sifat munafik ini bukan cuma tidak mengerjakan ibadah, tapi juga menghambat orang lain untuk ibadah. Itu yang paling bahaya. Itu tingkat munafik tertinggi. Dan yang paling menarik, orang ini masuk neraka jahanam duluan dibanding orang kafir. Munafik, kalau orang kafir nggak ada imannya, neraka jahanam wajar. Kamu udah ada iman menyesatkan orang sampai orang-orang nggak mau tobat gara-gara kamu nih. Kamu duluan. Innal munafiqina, sungguh orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka mencoba mengelabui Allah dalam ibadahnya. Jadi mereka pura-pura seperti ibadah padahal nggak fokus dengan ibadah. Cuman ibadahnya itu karena banyak maksiatnya, dia nggak bisa khusyuk dalam ibadah. Bahkan hanya mengelabui orang saja. Yang penting saya sholat, dia mencoba menipu Allah, mengelabui orang sekitarnya supaya kelihatan dia sholat. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, padahal dia cuma menipu diri sendiri. Capek-capek kamu sholat, saya juga nggak perhatikan, nggak tahu, saya nggak berikan pahala. Begitu mereka sholat, qamu kusala, memang sholat tapi malasnya kelihatan. Dan yang paling berbahaya, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat dengan Allah kecuali sedikit saja. Jadi kalau Anda, maaf teman-teman, Anda satu kali ada sifat malas dalam ibadah, misal mau sholat malas, hati-hati betul maksiat apa yang Anda kerjakan sampai membuat Anda malas dalam. Orang munafik itu dia masih sholat, Bu, sholat ya Pak, sholat. Cuman masalahnya saat sholat banyak persoalan dalam sholatnya. Di orang munafik masih sholat, dia muslim, tapi anehnya mencegah kegiatan keislaman. Dia muslim, tapi anehnya senang ngolok-ngolok orang Islam. Itu aneh. Ya, ada yang kurang sehat dalam pikiran dan keimanannya. Ya, saya kemarin dengar juga ya ada polemik yang kadang-kadang suka unik gitu kan. Ada perempuan mau pakai cadar, kenapa dipersoalkan? Apa yang salah gitu kan? Maaf, cadar itu identik dengan kekerasan. Dari mana tahu orang cadar identik dengan kekerasan? Ada orang bercadar, perempuan 100 orang misalnya bercadar, yang 10 berbuat maksiat, 90 orang taat. Jangan karena yang 10 orang ini cadar jadi salah. Kalau yang seperti itu logika yang digunakan fatal semuanya. Yang korupsi itu yang berdasi semua tuh. Maka mulai hari ini nggak boleh pakai jas pakai dasi. Maka logika seperti itu salah. Jadi kalau peci Anda tidak cukup dengan kepala, jangan potong. Orang yang ingin berjuang kembali menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, setidaknya berubah jadi orang baik. Pertama, dia akan berhadapan dengan orang munafik. Antum mesti hati-hati betul. Karena itu setiap muslim diminta oleh Al-Quran untuk berpegang teguh pada tali Allah, bersatu, jangan terpecah belah. Karena setiap antum akan berjuang menegakkan kebaikan-kebaikan, antum akan berhadapan dengan golongan ini, munafik. Kalau hadir di tengah-tengah para pejuang orang beriman, seakan-akan hadir, support, baik. Tapi kalau sudah datang ketemu dengan teman-temannya, mereka katakan, kami dengan mereka cuma bercanda saja, kami isi condongnya kepada kalian. Kalau orang Islam cuma sholat di masjid saja, mereka nggak akan ganggu, Pak. Antum kalau cuma baca Quran saja, antum nggak akan diganggu. Tapi kalau antum terlibat dalam ekonomi, terlibat dalam politik, maka mereka akan muncul mengganggu antum. Itu sudah disebutkan. Jangan hanya kau cukupkan, jangan hanya kau katakan, jangan hanya kau lantunkan di ujung lidahmu. Karena dulu pun mereka juga berkata, amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah. Tapi kemudian ketika perbuatan tidak berpengaruh apa-apa, mulutnya berkata ya Allah, tangannya menyuap yang haram. Mulutnya berkata ya Allah, matanya memandang yang dilarang Allah. Mulutnya berkata ya Allah, kakinya melangkah ke tempat yang tidak diridai Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna, ada di antara manusia yang berkata dengan mulutnya amanna. Sulitkah berkata dengan lidah yang tak bertulang? Tidak ada susahnya berkata sesuai apa yang kau mau. Tapi ketika dia tidak masuk ke dalam hati, lain di bibir, lain di hati. Innal munafiqin, orang-orang munafik, fi dzarkil asfali minan nar, letaknya neraka jahanam.